Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Rau, Bapak Yohanes SPD MM. Yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Rau. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kepala SMA Negeri 1 Rau yang diwakili oleh Bapak Ahmad Yani SPD MM. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini di ruang majelis guru ini dalam rangka tulis di depan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Rau. Waktu ini kita ambil karena pada hari ini kita mempersiapkan kegiatan kita untuk 2 hari besok. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini untuk diseminasi yang akan disampaikan oleh tim kita, guru kita yang kebetulan sekarang sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 yang kebetulan sekarang ini ada 3 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang merupakan suri teladan bagi kita dan kita selalu mengharapkan syafaatnya dan selalu kita mengucapkan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis Guru, semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami mewakili Kepala Sekolah. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum memberikan sambutan berkaitan dengan diseminasi ini. Bapak Ibu, istilah konsep diseminasi sering dikacaukan dengan konsep sosialisasi. Kadang disebut sosialisasi, kadang disebut diseminasi. Sosialisasi itu kan proses mempelajari nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat. Itu sosialisasi. Atau kalau kita balik dari sudut pandang anak, sosialisasi itu apa? Proses mempelajari nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Berlangsungnya kapan? Seumur hidup, mulai lahir sampai meninggal. Sosialisasi itu berlangsung. Ini adalah konsep sosiologi. Tetapi dalam hal-hal tertentu masyarakat mengalami pergeseran konsep ini. Sosialisasi menyampaikan sesuatu, sosialisasi. Polisi narkoba, tentang narkoba, sosialisasi. Puskesmas tentang hal-hal tertentu menyampaikan kepada siswa kita, sosialisasi. Nah, itu konsep sosialisasi. Sekarang mulai populer pula istilah diseminasi. Diseminasi itu apa? Diseminasi itu proses penyampaian informasi pengetahuan kepada hasil penelitian kepada khalayak ramai. Kan seperti itu. Jadi memang dari segi konsep istilah pemakaian sosialisasi dan diseminasi untuk kegiatan ini memang lebih tepat diseminasi. Maka kalau kita lihat di depan tertulis diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Rau oleh CGP All SMA Negeri 1 Rau tahun 2024. Angkatan 11 itu saya pikir all itu semua. Angkatan 11 itu. Saya pikir all. Berarti semua CGP, itu pikiran saya tadi. Rupanya A.11 untuk angkatan 11.
all, saya pikir all semua CGP sekarang memang angkatan 11 ada 3 orang. Bu Rahmi Saleh SPDI, Bu Sri Monika Lestari dan Bu Maida. Nah, itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Jadi sebagai kata sambutan, mungkin kami dari unsur pimpinan ini selalu mensupport dan memfasilitasi semua kita untuk meningkatkan pengembangan keprofesian kita secara berkelanjutan. Nah, kami mensupport itu dan terima kasih kepada ibu-ibu yang kebetulan pada angkatan ini 3 orang. Mudah-mudahan kalau ada angkatan selanjutnya tetap kita ikuti. Kami dari unsur pimpinan tentu terus mensupport dan memfasilitasi kegiatan ini salah satu bentuk fasilitasi sekolah itu. Jadi mereka bertiga ini ingin melakukan diseminasi kepada kita. Apa tadi diseminasi? Ingin menyampaikan pengetahuan kah namanya, informasi kah namanya yang mereka dapatkan tentang ilmu kependidikan, yaitu dalam hal ini budaya positif. Itu saja mohon kita ikuti bersama sampai selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses dan ibu-ibu kita, guru-guru kita ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya sampai selesai nanti. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Rahmi Saleh, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Ibu Lena Haryanti waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, saya di sini sebagai narasumber namanya, kemudian pemateri namanya. Mohon waktu sebentar kepada Bapak Ibu. Terima kasih yang pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan hari ini yang luar biasa, sehingga pada saat ini kami dari CGP Angkatan 11 yang berasal dari sekolah kita ini dapat melakukan diseminasi secara bersama, berkolaborasi di sekolah kita ini. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupanya saya hadiahkan kepada ruh Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya pribadi mewakili juga dengan rekan guru Ibu Sri Monika Lestari dan Ibu Hotma di sini akan menyampaikan materi. Tujuannya ini kami untuk memperkenalkan, menyampaikan apa yang sudah kami lakukan dalam mengikuti kegiatan guru penggerak selama ini. Dan tujuan ini istilahnya tujuan yang positif, mengembangkan, menyampaikan hal-hal yang dapat supaya nantinya bisa bermanfaat untuk sekolah ini, bermanfaat juga bagi kita sebagai guru di sekolah ini, bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah ini. Kami akan memperkenalkan mengenai budaya positif ini. Budaya positif sebenarnya itu kan makna yang kita lihat dari budaya positif. Budaya itu kebiasaan, hal-hal yang biasa yang sudah kita lakukan. Kemudian positif, jadi hal-hal yang berbentuk positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus sebagai seorang guru dilakukan di lingkungan sekolah ini dalam berbentuk hal yang positif. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tentunya tujuannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai pelopor pendidikan, penggerak pendidikan di Indonesia ini, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya,
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi untuk mencapai tujuan ini tentunya harus ada prosesnya. Proses inilah yang kita lakukan, salah satunya membiasakan budaya positif. Jadi tidak salah kita nantinya dalam menyampaikan pendidikan, tujuan pendidikan itu tidak sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan potensi anak. Itu maksudnya. Jadi budaya positif salah satu sarana proses mencapai tujuan pendidikan. Seperti itu. Kemudian kita bahas Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, budaya positif. Kita simak sedikit mengenai budaya ini. Budaya positif bermakna nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Budaya positif ini nilai-nilai, keyakinan, hal-hal yang positif yang kita lakukan terhadap siswa kita, terhadap murid kita. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Seperti itu. Jadi inilah bentuk poin konsep budaya positif untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paradigma baru itu apa Bapak Ibu? Seperti sekarang kurikulum merdeka, identik dengan apa? Diferensiasi. Itu kan paradigma baru. Kalau dulu mungkin belum itu lagi yang kita lakukan, belum ada diferensiasi, belum ada istilah diferensiasi karena kurikulumnya KTSP. Sekarang ada kurikulum merdeka dengan konsep paradigmanya apa? Pembelajaran diferensiasi. Jadi untuk mendukung tujuan pendidikan itu sesuai dengan kurikulumnya, nah ini kita harus ubah dulu mindset kita. Bagaimana pembelajaran diferensiasi itu apa? Bagaimana untuk melakukannya? Supaya nanti sudah terbiasa budaya positif itu sudah tahu. Sekarang kan itu yang menjadi kendala sekarang. Kurikulum merdeka, nggak tahu kita apa kurikulum merdeka. Karena apa? Mungkin mindset kita, pemikiran kita masih sesuai dengan KTSP, tidak sesuai sekarang. Makanya harus perlu adanya perubahan paradigma kita supaya tercapainya wujud profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma itu juga masih dalam perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah kesempatan ini contohnya kita lakukan simulasi ya Bu Monik, simulasi bagaimana perubahan paradigma itu. Mungkin Bapak Ibu boleh mencari pasangannya masing-masing. Ibu Yorita mungkin berpasangan dengan Ibu Uses. Kegiatannya seperti ini. Ada kegiatan kepalan tangan. Ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Sebelum kita melakukan semacam perubahan paradigma ini, tolong siapkan dulu kertas kecil. Kertas kecil sedikit saja. Sudah Bapak Ibu, kita lihat petunjuknya. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda.
Anda. Letakkan kertas kecil itu dalam kepalan tangan. Anda genggam kertas kecil itu dengan segala kekuatan yang berdaya. Jadi yang A boleh melakukan tulis sesuatu yang berharga. Satu kata saja. Jangan tahu yang B ya. B tidak boleh tahu. Kalau sudah, yang A yang berharga itu tolong dipegang. Bagaimana Bu Pak? Nah, pegang. Kuat pegang. Coba angkat. Coba angkat Bapak Ibu. Coba angkat tangannya. Nah, dah ini yang A ini. Yang A. Sudah Pak Hafiz berpasangan dengan Bella. Nah, jadi sudah. Sekarang tugas yang B. Tugas yang B mengetahui apa yang ada di tangan A. Dengan cara silahkan Bapak Ibu lakukan seperti apa. Bagaimana bisa mengetahui yang ada di tangan A itu? Silahkan Bapak Ibu. Silahkan lakukan. Sudah dilakukan berbagai cara. Sudah dilakukan berbagai cara. Nah, saya tanya dulu, Ibu Susi, apa caranya yang Ibu lakukan mengetahui rahasia Bu Resmi itu? Diteliti. Dapat Bu Susi? Tidak. Pak Hafiz, apa yang Pak Hafiz lakukan terhadap Bu Ella? Dengan cara apa Pak? Apa Hardi tadi? Tidak mau dia? Tidak mau dia. Ibu Yorita siapa yang pegang tadi? Bu Ses yang pegangnya. Nah, apa yang Ibu Yorita dapat Bu rahasianya? Jika diibaratkan yang A itu adalah siswa yang penuh dengan kekuatannya. Nah, bagaimana yang B ini untuk menggali kekuatan itu? Itu perubahan paradigma itu yang sesuai dengan kodrat tadi. Nah, bagaimana dengan cara hati? Tidak mampu kan Pak Hafiz? Karena apa? Karena Bu Ella kodratnya bukan dengan hardikan. Bu Ella butuh rayuan. Jadi perubahan itu. Nah, kemudian ada komentar juga dari Bu Ani. Bu Lora sudah saya rayu, karena Bu Lora bukan kodratnya dirayu Bu. Mungkin kodrat Bu Lora bukan dirayu. Mungkin ada kodrat Ibu lain apa contohnya maunya bagaimana Bu Lora? Kasih uang dulu misalnya, iya kan? Itu kodrat Ibu Lora, kasih uang dulu tapi saya kasih. Mungkin Ibu Lora sistemnya transaksional seperti itu. Nah, berbagai macam lah bentuk kodrat yang anak kita itu. Jadi anak kita yang A itu dianggap adalah siswa, yang B itu adalah guru. Jadi perubahan paradigma itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada melakukan perubahan paradigma, kurikulum kita sekarang dituntut kurikulum merdeka, tidak nyambung kita Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu salah satunya perubahan paradigma, menyesuaikan diri, perubahan mindset. Seperti itu. Jadi terbiasalah kebudayaan positif. Jadi budaya positif itu memang sesuai dengan kodratnya, kodrat anak kita, dan sesuai hal-hal yang kita sudah menilai hal-hal yang baik seperti itu. Oke, selanjutnya tolong Bu Hutma. Nah, ini contohnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang di depan itu kita lihat Bapak Ibu, itu sebagai siswanya. Yang di belakang memegang kunci itu adalah gurunya. Kalau hayalan kita apa? Guru mengontrol murid. Kalau muridnya Bu Ella tadi, Pak Hafiz ngontrolnya dengan hardikan, menurut Pak Hafiz itu bisa bagi hayalan Pak Hafiz. Ternyata belum tentu bagi yang lain. Kemudian yang kedua, hayalannya apa? Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya apa tadi? Dirayu, mengajak. Tapi Bu Lora nggak mau dirayu. Harus disesuaikan juga. Seperti itu. Mungkin Bu Lora harus dikasih lontong dulu, dipenuhi dulu kebutuhan fisiknya. Kasih lontong baru kasih jawaban. Kalau nggak kasih lontong nggak bisa. Positif, kasih lontong positif. Jadi tidak selamanya mungkin ya
yang merayu, mengajak itu kan positif. Tapi bagi Bu Lora nggak bisa, karena kodratnya kasih kebutuhan fisik dulu, kasih makan dulu. Positif, makan itu positif. Jadi harus disesuaikan. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya kita dikritik orang, harapannya apa? Berubah. Dikritik, sini dulu, cara yang seperti ini tidak boleh. Harapannya apa? Merubah. Kritik itu perubahan, tapi tidak semua mengatakan kritikan itu perubahan. Bahkan ada kritikan itu dianggap bulian, apalagi dilakukan di depan orang yang banyak. Kemudian hayalan berikutnya, orang dewasa berhak memaksa. Nah, orang dewasa itu apa Bapak Ibu? Mungkin salah satunya kita seperti guru ini. Kita paksa anak, seperti itu kan? Itu bisa tuh paksa anak tuh, seperti itu kan? Ternyata belum juga tentu. Jadi itu merupakan hanya khayalan kita. Yang nyatanya seperti apa? Ya harus disesuaikan dengan kodratnya. Lanjut Ibu. Nah, mengubah paradigma simulasi respon dan ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat stimulus responnya. Kemudian kita lihat juga teori kontrolnya. Misalnya realitanya kebutuhan kita sama. Contoh, semua kita pada saat sekarang ini butuh makan. Tapi menurut kontrolnya belum tentu. Misal Ibu Horma, mungkin sekarang tidak butuh makan. Butuhnya apa? Butuh kesempatan. Kesempatan dulu untuk menenangkan diri, belum butuh makan. Walaupun mungkin jadwalnya sudah siang, tapi Bu Horma bukan membutuhkan jadwal itu, butuhnya mungkin kesempatan. Karena Ibu Horma baru makan, baru siap makan. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Sama seperti tadi kan, sama kita lihat. Tapi yang kontrolnya setiap orang memiliki gambarannya berbeda-beda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Ibu Horma. Yang kedua, disiplin positif. Nah, budaya yang salah satunya, yang budaya positif itu disiplin positif. Apa makna kata disiplin? Belajar. Namun dalam budaya kita, makna dari kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin menurut kita yang penting orang itu patuh. Menurut kita, kalau menurut kata makna disiplin, belajar. Yang sesungguhnya apa makna disiplin itu? Disiplin positif adalah cara penerapan, pembentukan sikap, dan perilaku murid yang bertujuan untuk menanamkan motivasi pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi sebenarnya, kita memotivasi sehingga yang harapan kita itu nanti munculnya motivasi intrinsik dalam diri siswa itu. Kalau selama ini mungkin motivasinya karena kita memaksa, karena patuh dari luar, belum dari diri siswa itu sendiri. Sama seperti kita guru juga seperti itu. Mungkin kepatuhan kita, kedisiplinan kita dari luar, belum dari diri kita sendiri. Lanjut Bu Horma. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, dari budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang baik, yang biasa kita terapkan. Nah, harus dilakukan. Contohnya apa? Nilai-nilai kebajikan ini. Apa contohnya menurut Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan ini. Mungkin Bu Ella silakan. Apa contohnya nilai-nilai kebajikan Bu Ella? Nilai kebajikan menurut saya adalah kreatif, mandiri. Contohnya itu. Nah, terima kasih Bu Ella. Contoh nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan yang diperkenalkan sekarang. Contohnya yang profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia. Itu nilai-nilai positif.
Kemudian mandiri, kemandirian. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, ada kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, berkebinekaan. Itu Bapak Ibu contohnya. Jadi nilai-nilai itu yang akan kita terapkan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik. Nilai-nilai positif itulah contohnya. Katanya nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Ada juga satu lagi, keterampilan hidup, life skill. Contohnya, dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu contohnya nilai-nilai kebajikan, termasuk budaya-budaya positif. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, perubahan paradigma. Yang kedua, paham kita yang disiplin positif itu apa. Yang ketiga, paham kita apa yang akan kita laksanakan, nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada yang lainnya lagi mungkin Ibu Sri Monika Lestari yang akan menyampaikannya lagi. Silakan Ibu Monik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang budaya positif yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, yaitu yang keempat sekarang, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini yang mana makna dari kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi yang namanya kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Nah, kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Ibu Rahmi tadi tentang paradigma tadi, yang mana ketika kita melakukan tadi kegiatan tadi, ada yang si A ini misalnya dia kebutuhannya itu dia ingin diberikan kasih sayang dengan bentuk rayuan, kemudian ada yang dengan seperti diberikan kesenangan, misalnya seperti Bu Destilora tadi, dia dibujuk dulu sama makanan misalnya ya kan, baru dia mau memberikan apa yang dia simpan tadi. Nah, itu dia. Jadi tadi sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam tadi, kita tidak bisa menyamaratakan anak kita lagi. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian selanjutnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima di sini adalah dia dipedulikan, diajak kerjasama. Kadang kala ada anak kita itu di kelas merasa mereka itu dikucilkan, padahal tidak. Kan itu sering kita temui, itu ada beberapa anak merasa dia tidak pede dengan dirinya. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana kita merangkul anak-anak kita yang seperti itu. Nah, kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian pemimpi berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan itu kita memberikan anak itu hak untuk dia memilih. Yaitu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Misalnya seperti kita memberikan tugas. Kita jangan hanya memberikan tugas itu cuma satu pilihan. Kita berikan, kita bebaskan anak itu memilih sesuai dengan keinginannya. Jangan hanya kita menyuruh anak itu mencatat, sedangkan dia inginnya dia misalnya membuat video. Apalagi anak zaman sekarang, mereka lebih senang dengan misalnya membuat video di TikTok misalnya. Jadi kita berikan kebebasan itu. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Istilahnya
Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan itu ajak bermain anak, humoris, antusias, dan tertawa. Jadi sekarang kita sudah dikenalkan dengan kurikulum merdeka, yaitu adanya ice breaking itu. Jadi itu salah satu bagaimana memunculkan kesenangan dalam diri anak. Jadi kita jangan hanya menonton saja, memberikan materi itu saja. Misalnya seperti kita membagi kelompok, jangan cuma hanya berhitung 1 sampai 5, kemudian angka yang sama duduk bersama. Kita buat permainan bagaimana anak itu tertarik. Oh, diskusi sama ibu ini nanti ada lagi nih. Misalnya sama ibu Neni nanti, oh nanti ibu ini gini lagi nih bagi diskusinya, ya kan? Nanti bervariasi lagi. Oh nanti kalau ujian sama ibu Novika misalnya gini, berbeda-beda misalnya. Ibu Novika ini misal ujiannya seperti sistem gong. Jadi anak tertarik, tidak hanya duduk melihat kertas kerjakan. Kalau sistem gong itu kan nanti ada per jantungnya, ya kan begitu Bu Vika? Iya, ada durasinya, misalnya satu soal 5 menit. Nah, nanti udah lewat nanti diberikan gong atau musik yang bikin anak itu kaget. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Sudah disinggung tadi, ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, yaitu adalah motivasi yang berasal dari dalam dan dari luar oleh peserta didik tersebut. Yang pertama itu contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah dari luar peserta didik tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu berasal dari luar. Jadi anak itu misalnya kita kasih nilai, kita kasih reward, tentu anak itu senang dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya dia sudah mengerjakan tugas. Kemudian kita tidak nilai, kan anak itu kadang-kala ada kesalnya juga sama kita. Kita mendesak anak itu harus tepat waktu menyelesaikan. Cuman kita tidak memberikan apa yang harus dia dapatkan atau haknya lagi. Itu dia motivasinya. Jadi kalau kita tidak sesuaikan, nanti anak itu akan malas mengerjakan tugas. Nanti palingan nanti sama ibunya nggak diperiksa lagi, ya kan? Nanti ditunda lagi. Nah itu dia. Jadi kurang jadi motivasi anak. Kemudian motivasi itu dari dalam, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah dari dalam, ingin anak itu sendiri memunculkannya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tindakan mungkin yang kita salah artikan kadang. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, hukuman di sini adalah istilahnya tidak terencana atau tiba-tiba, misalnya anak telat, nanti kita beri mereka nanti hukuman konsekuensi, kadang-kala kita tidak bisa membedakan, ya kan? Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, misalnya seperti bobot yang ada di sekolah kita, itu kan sudah konsekuensi. Misalnya merokok itu nanti mereka dibotakkan, itu kan udah konsekuensi, udah kita bikin sama-sama aturannya. Kemudian restitusi itu adalah bagaimana kita kembali memperbaiki kesalahan anak didik kita. Nah, di sini tadi kan sudah nampak, sebelum itu kita main tebak-tebakan dulu ya Ibu. Nah, yang ada tindakan guru ini kan di sini ada perbedaan hukum dan konsekuensi. Kadang kita tidak tahu, kita yang memberikan itu apakah hukuman, apakah konsekuensi. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan. Untuk yang pertama itu tindakan gurunya itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu masuknya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, kita simpan dulu ya, lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mana dia? Hukuman. Oke, mari kita tengok siapa yang betul 100. Yang pertama hukuman tadi sama-sama betul kan, Bapak Ibu? Nah, kemudian yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya itu adalah konsekuensi. Tadi ada jawab hukuman kan Bapak Ibu? Nah, kemudian ada murid minta push-up itu adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas itu adalah konsekuensi. Nah, sekarang lanjut. Antara tadi kan udah nampak berarti
berarti Bapak Ibu semua sudah bisa membedakan sebenarnya mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, anak itu terlambat kita suruh lari-lari keliling lapangan. Sebenarnya kalau kita pikir itu kan menyakitkan dia sebenarnya itu kan. Istilahnya tidak ada efeknya sebenarnya, tidak ada manfaatnya sebenarnya. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tadi dia mencolek-colek tugas temannya, tentu itu udah konsekuensi apa yang telah dia lakukan. Tentu dia harus memperbaiki kembali. Kemudian hukuman membuat anak sakit, itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu yang seperti sampaikan Ibu tadi, seperti bullying sebenarnya. Kadang bullying ini kan cuma ucapan saja, non verbal dia kan, itu udah sakit hati temannya. Misalnya body shaming saja kan udah, kadang tidak semua anak bisa menerima. Nah, jadi itu sudah menjadi hukuman buat dia, nanti kita marahi dia kan. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi sekedar di situ saja. Misalnya anak kita merokok, kita potong, kita botakan, kan sampai di sana saja. Karena sudah sama-sama kita sepakati konsekuensinya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Karena selalu misalnya kalau hukuman ini kan kita menekan, istilahnya mengekang kita. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin karena sama-sama sudah kita sepakati dari awalnya. Kemudian paksaan. Jadi terlihat paksaan, anak memang tidak dari anak, itu memang dari gurunya jadinya. Kemudian konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kita sekarang masuk ke yang selanjutnya, yang ke-6. 5 posisi kontrol guru. Nah, kita di sini sebagai guru itu kadang sering berubah-ubah. Kadang kita itu bisa jadi seperti penghukum. Kita kadang bisa marah-marah saja sama anak. Nah, itu penghukum dia Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kadang kita dengan memberikan nada yang lembut, pikirkanlah bagaimana orang tuamu di rumah nak, susah payah menyekolahkan kamu malah seperti ini sekolah. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu seolah-olah salah, merasa bersalah dengan tindakan yang telah dia lakukan. Kemudian sebagai teman, kita mengajak anak misalnya mengerjakan tugas sama-sama, misalnya gini, ayolah nak kerjakan. Bagaimana kita seolah-olah kita itu teman sama dia, sebaya dengan dia. Apalagi sekarang kita mengajarnya itu anak SMA. Kemudian sebagai pemantau, kita melihat bagaimana anak itu di kelas. Kemudian manajer ini adalah sebenarnya posisi yang seharus kita miliki sebagai guru. Bagaimana kita bisa istilahnya mengontrol anak itu sesuai dengan kodratnya, itu misalnya kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu sebenarnya 5 posisi kontrol guru ini sebenarnya yang baik itu sebenarnya adalah manajer. Namun kalau misalnya di lapangan itu kita sering berubah-ubah. Kadang kita jadi Ibu Peri, kadang kita jadi Mak Lampir, begitu kan ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, itu istilahnya. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebagai penghukum. Siswa itu disuruh lari keliling lapangan selama 30 menit. Itu kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ipa, itu kalimatnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu, begitu dia. Jadi kita membuat rasa bersalah. Kemudian dengan kasus yang sama, kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini. Oke, tidak apa-apa. Nah, itu dia kan, mengajak istilahnya bahasanya kita sebaya sama anak kita. Kemudian pemantau. Pemantau ini kita melihat kamu sudah bagaimana kita memantau anak itu. Kita nampaknya salah anak itu aja, betul anak itu aja. Kemudian sebagai manajer. Manajer ini di sini bagaimana layaknya manajer, seorang kepala misalnya kan. Kita itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya. Kita istilahnya bukan menjatuhkan anak itu, bukan pula membela anak itu. Kita posisinya di tengah. Itu yang sebagai manajer. Sekarang kan udah nampak tadi, udah dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Yang mana ini Bu Ani? Pemantau. Salah, penghukum. Lanjut. Semangat lagi Bu. Ayo.
Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Pak Franky di belakang. Manajer. Ayo kita lihat. Oh iya, 100. Nah kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Yang mana dia Pak masuknya? Oh jadikan teman. Oh iya bestie ya Bapak. Karena ada kata ajakan. Nah yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo ini siapa nih angkat tangan? Bu Lena yang mana Bu? Pemantau. Oh. Nah di sini tadi sebenarnya ini ada penjelasan dari yang tadi penjabarnya tadi, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah paham sebenarnya dengan yang tadi kan. Jadi sekarang bagaimana? Udah tahu bagaimana posisinya? Sering berubah-ubah kan Bapak Ibu? Sering. Nah iya. Jadi mudah-mudahan kita bisalah menjadi posisi kontrol yang sebagai manajer itu untuk anak-anak didik kita. Nah cukup sekian pemaparan dari saya serahkan kepada narasumber selanjutnya, kepada Ibu Hotmaida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangatnya Bapak Ibu? Masih semangat atau sudah kendor semangatnya? Oh sudah kendor. Ya bagaimana kalau kita bermain terlebih dahulu? Boleh? Oh iya. Bapak Ibu. Menurut Bosan, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau bisa dikatakan dengan motivasi intrinsik yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian selanjutnya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, inilah perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang selama ini biasa kita pakai Bapak Ibu. Kemudian yang di depan bisa dilihat bahwa ini merupakan peraturan kelas yang sudah terbiasa kita lakukan sebelumnya. Ruang lingkupnya adalah yang ini Bapak Ibu, ruang lingkup kecil. Kemudian kalau kita sudah bisa menggunakan keyakinan kelas untuk kelas kita nantinya, maka budaya positif itu hampir bisa kita wujudkan dan ruang lingkupnya sudah semakin mendekati budaya positif. Setelah ini bisa kita wujudkan dalam kelas kita nantinya, maka akan tercipta lagi lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan tercipta di kelas kita. Dan selanjutnya, apabila lingkungan positif ini sudah diterapkan di lingkungan kelas kita, maka secara otomatis juga bisa menciptakan budaya positif yang lingkupnya lebih besar lagi Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita harapkan nantinya, budaya positif bisa kita wujudkan di kelas kita minimal dan di sekolah kita secara keseluruhan nantinya. Kemudian yang selanjutnya, bisa dilihat di depan Bapak Ibu ada beberapa langkah mengenai pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan pernyataan atau kalimat yang perlu ditaati oleh warga kelas.
langkah pertama. Kemudian yang langkah keduanya itu mengubah pernyataan atau kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, maksud dari kalimat positif ini, biasanya Bapak Ibu kalau kita membuat aturan di kelas, apa kata-kata pertamanya yang kita buat? Tidak boleh, jangan, apalagi Bapak Ibu? Dilarang. Nah, inilah yang seharusnya pertama kita ubah kalau kita ingin membuat keyakinan kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kalau kita masih menggunakan kata tidak boleh, jangan, atau dilarang, itu masih kalimat negatif namanya. Kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga, menjadikan pernyataan atau kalimat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, langkah selanjutnya ini di sini tahap kita untuk melihat kalau ada anak kita nanti yang mengajukan kalimat atau pernyataan mengenai keyakinan kelas yang menurutnya itu baik, di sini harus kita teliti lagi apa nilai kebajikan dari hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Diskusinya ini mengenai keyakinan kelas itu. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Setelah kita membuat keyakinan kelas, sudah terdapat beberapa keyakinan kelas, kemudian kita mendiskusikan. Ada wakil, ada sekretaris, bendahara ya, ada juga seksinya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita diskusikan nanti yang perangkat kelas itu menjadi perannya apa untuk keyakinan kelas kita ini. Yang selanjutnya, yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita perlu meninjau ulang lagi. Seperti yang sudah saya praktekkan Bapak Ibu waktu itu di kelas F8, bahwa keyakinan kelas yang sudah saya buat itu baru seminggu, ternyata harus ada perbaikan. Nah, disinilah perlunya kita meninjau ulang kembali. Oke Bapak Ibu, sekarang kita praktekkan bagaimana cara melakukan keyakinan kelas. Kita anggap sekarang kita sedang di kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita berdiskusi dulu untuk memunculkan pertanyaan atau kalimat yang perlu ditaati di kelas kita. Nah, sekarang caranya Bapak Ibu boleh mengambil kertas, yang penting bisa menulis satu kalimat atau satu pernyataan yang menurut Bapak Ibu bisa kita pakai untuk keyakinan kelas kita. Bagaimana, sudah selesai Bapak Ibu? Oke, kita ambil, kalau yang sudah selesai kita ambil kertas yang sudah ditulis. Sekarang kita lihat pernyataan yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu ya. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan langkah kedua atau belum. Setelah kita kumpul pernyataannya Bapak Ibu, baru kita tempel di depan papan tulis. Atau dengan cara lain juga bisa, langsung kita sebagai guru di kelas mengajak anak kita langsung menempel ke depan. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang bisa membantu untuk membacakan pernyataan yang sudah ditempel di depan? Oke Bu Nova, bisa minta tolong Bu untuk membacakan pernyataan yang sudah ditempel di kelas. Ya, silakan Ibu. Yang pertama, tidak boleh ada sampah di kelas. Yang kedua, permisi saat belajar. Tidak boleh lebih dari satu orang. Yang ketiga, tidak boleh terlambat masuk kelas lebih dari 10 menit. Yang keempat, bersedia mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih Ibu Nova. Menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Kuncinya tadi kalimat positif, tidak ada kata tidak, jangan, atau dilarang. Kita lihat yang kalimat pertama, tidak boleh ada sampah di kelas. Ini kita harus jadikan kalimat positif. Kira-kira kalimat positifnya apa yang cocok Bapak Ibu? Menjaga kebersihan kelas. Oke, yang lainnya membuang sampah pada tempatnya. Oke, ya seperti itu kalimat positif yang diharapkan untuk keyakinan kelas. Kemudian kalimat yang kedua, permisi keluar
tidak boleh lebih dari 1 orang. Ini kira-kira sudah pernyataan positif atau negatif Bapak Ibu? Masih negatif ya. Kira-kira siapa yang bisa menjadikan kalimat ini menjadi kalimat positif? Ayo silahkan kira-kira. Izin keluar hanya 1 orang lebih kurang 5 menit. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus kepada Ibu Ulus terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh terlambat masuk kelas lebih dari 10 menit. Negatif ya Bapak Ibu. Siapa yang bisa memberikan contoh kalimat positif untuk pernyataan yang keempat? Iya, silakan Pak Ilis Imran. Bersedia untuk hadir tepat waktu. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus kepada Pak Imran dulu. Nampaknya sampai di sini Bapak Ibu sudah mulai ya, sudah memahami bagaimana untuk merubah kalimat negatif ke kalimat positif. Nah, seperti itu caranya ya Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, jadi hal itu sudah bisa kita menjadikan kepada satu keyakinan kelas. Tadi kan sudah kita dapatkan, berarti sekarang sudah 4 keyakinan kelas kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, kira-kira ini kalimat pertama tadi, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira bagaimana ini gambaran perilakunya? Jadi ini juga harus kita berikan penjelasan kepada murid kita di kelas nanti. Seperti di sekolah kita kan tong sampah sudah banyak di depan kelas kita ya. Kalau ada sampah langsung kita buang ke tong sampah. Kemudian kita lihat lanjut langkah yang berikutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita kan tadi sudah ada perangkat kelas di dalam kelas. Ada ketua, wakil, sekretaris, dan selanjutnya ada juga seksi keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini kita berdayakan murid-murid kita tersebut untuk sebagai pengontrol mengenai keyakinan kelas ini. Bisa menjadi tim kontrol. Contohnya, kalau ada yang melanggar keyakinan kelas, nanti ada murid kita yang memperingati, ada yang mengingatkan teman-temannya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian langkah terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita sepakati keyakinan kelas kita, untuk pertemuan selanjutnya harus kita tinjau ulang sejauh mana keyakinan ini sudah berjalan dengan baik. Apabila ada yang harus kita rubah, kita tinjau kembali untuk kebaikan ke depannya. Ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, tidak dimasukkan di dalam langkah ini. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas, kita sudah mendapatkan satu keyakinan kelas. Langkah terakhir ini, keyakinan kelas kita ini kita tempelkan di depan kelas, supaya kita melihat dan kita bisa menjalankan secara bersama keyakinan kelas kita itu. Ini bisa dilihat dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini di F8. Bisa dilihat di sini, waktu itu saya menggunakan cara dengan memberikan sticky note kepada murid dan bergantian menempel ke depan. Dan juga kesepakatan kelas di F8 sudah ditempel, ada itu kesepakatan kelas BK F8. Dan Bapak Ibu yang lain, wali kelas juga bisa menggunakan kesepakatan kelas ini nanti dan juga menempel di depan kelas masing-masing, supaya hal ini nantinya bisa mendorong kita untuk menciptakan budaya positif di kelas kita, begitu juga di sekolah kita ini. Kemudian konsep yang ke-8 dari budaya positif yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang merupakan dinamakan segitiga restitusi. Selanjutnya, melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, mempunyai disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, bisa membantu murid
untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dan kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, bisa memberikan penawaran atau bukan paksaan. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3 ya Bapak Ibu. Bisa kita laksanakan dengan cara yang lumayan simpel, tidak terlalu berbelit-belit rasanya. Nah, hal ini juga bisa mendorong kedekatan kita dengan anak, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang langkah yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk melakukan tahapan pertama, menstabilkan identitas, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Bisa dilihat di depan Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa mengatakan kepada murid kita bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Itu hal yang biasa bagi manusia ketika berbuat salah. Sehingga muncul dalam diri anak kita bahwa, oh iya, saya melakukan kesalahan tapi tidak apa-apa. Menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bisa kita mengatakan dengan kata-kata itu, tidak ada manusia yang sempurna. Benar kan Bapak Ibu? Ya, pasti setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ya, bisa dengan cara seperti ini untuk menstabilkan identitas anak kita. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Sehingga anak muncul dalam dirinya itu, oh iya, ternyata berbuat salah juga tidak apa-apa. Tetapi nanti akhirnya baru kita mengarahkan anak supaya memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian bisa juga mengatakan, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini bisa digunakan ketika kasus anak yang berkelahi. Jadi kita tidak memihak kepada siapapun. Dengan cara seperti itu, anak bisa lebih terbuka kepada kita nantinya. Dan kemudian yang terakhir, kita juga bisa mengatakan, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas anak. Ini tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita menyadarkan anak kita bahwa yang dilakukannya itu merupakan tindakan yang salah. Dengan cara yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya alasannya, kenapa dia melakukan itu. Bisa jadi nanti kalau kita di lapangan biasanya sudah langsung saja menjudge anak, dia melakukan pelanggaran karena tidak mau disiplin. Mungkin saja seperti itu ya Bapak Ibu. Contohnya, ada anak kita yang terlambat, kita sudah langsung saja menjudge, kamu lama sekali datang sekolah, tadi malam begadang. Ya begitu, ada yang seperti itu kadang ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita sudah mendalami, kita lakukan validasi tindakan yang salah, bisa jadi anak kita terlambat datang ke sekolah karena membantu orang tua. Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan pertanyaan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini bisa kita pakai untuk melakukan validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga itu ada di sini, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan cara yang pertama, apa yang kita percaya sebagai di kelas ataupun di keluarga kita. Ini untuk menanyakan keyakinan yang sudah ada pada diri murid kita. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Contohnya, seumpamanya ada anak kita yang melanggar keyakinan kelas, bisa kita pakai kalimat ini. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal ataupun sekolah yang ideal? Ini bisa kita berikan kepada anak yang melanggar peraturan. Dan yang selanjutnya, kita bisa bertanya kepada murid kita, kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Sehingga dia bisa berpikir dan nantinya bisa lebih leluasa memberikan pernyataan dengan kita ketika melakukan segitiga restitusi. Itulah Bapak Ibu, ada 8 konsep mengenai budaya positif
yang perlu kami sampaikan di sekolah kita. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya untuk diri kita sendiri dan juga untuk sekolah kita nanti tentunya. Itulah penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ibu Moderator. Lestari dan Ibu Hotma. Jadi sesi selanjutnya adalah kita buka untuk sesi tanya jawab, yang mana sesi pertama akan kita buka untuk 3 pertanyaan. Alhamdulillah dengan program seperti ini, maka kita lihatlah beberapa fakta-fakta yang terjadi di sekolah kita. Contoh singkatnya saja, itu yang pertama ada tadi segitiga restitusi dan segala macamnya. Kemudian tentang kedisiplinan, contohnya aturan yang telah kita tetapkan, sepertinya aturan yang telah disepakati bersama orang tua dan juga komite. Salah satunya yang pertama itu HP yang sudah kita jadikan sebagai aturan di sekolah kita, tidak sudah disepakati bersama rapat majelis guru dan juga telah disosialisasikan dengan masyarakat, dengan orang tua. Tetapi sebagai faktanya sekarang ini masih tetap seakan-akan boleh kita katakan tidak berubah. Jadi dengan adanya program seperti ini harapan bagaimana kira-kira caranya supaya fakta benar-benar anak kita itu mematuhi aturan dengan apa kiatnya, seperti itu dari calon guru penggerak, sehingga kedepannya bagaimana supaya istilahnya bersih, benar-benar aturan ini dipatuhi oleh anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasinya dengan anak yang sering terlambat berulang-ulang. Karena kalau kita lihat buktinya, piket hari ini dia juga baru yang terlambat. Ya, besoknya masih dia yang terlambat. Besoknya juga seminggu lagi dia juga yang terlambat berulang-ulang. Kira-kira bagaimana kiatnya seperti itu? Demikian, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber kita. Tadi sudah menyampaikan ada 8 budaya positif yang bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Di sini saya ingin bertanya, apa tantangan dan solusi yang bisa kita lakukan untuk menerapkan 8 budaya positif ini di lingkungan sekolah kita? Terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin bertanya. Tadi Ibu narasumber telah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Dan seharusnya pada teori posisi kontrol sebagai manajer lah yang kita miliki terhadap peserta didik kita. Namun saya pribadi ataupun guru-guru lain mungkin kadangkala posisi kita berubah. Kadang kita bisa menjadi teman, penghukum ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang guru untuk memposisikan diri kita sebagai manajer tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Yorita mengenai peraturan yang ada di sekolah, jika dikaitkan dengan konsep budaya positif, kalau Ibu Yorita tadi menyinggungnya segitiga restitusi. Nah, bagaimana penerapan ini sesuai dengan peraturan di sekolah kita ini? Contohnya siswa yang bawa HP. Bagaimana itu menerapkannya? Kalau menurut pendapat saya, Bu, penerapan istilahnya siswa yang melanggar aturan dengan membawa HP. Sebenarnya sekarang itu peraturan itu tidak salah, itu betul. Cuma sekarang bagaimana peraturan ini bisa diterapkan? Nah, cara menerapkannya tentunya salah satunya itu menumbuhkan motivasi intrinsik siswa itu. Melalui apa? Keyakinan yang sudah kita sepakati. Kan keyakinan kita. Contohnya,
salah satu keyakinan itu nilai-nilainya menuju yang saya sampaikan tadi, berakhlak mulia. Terkadang siswa membawa HP ini kan istilahnya tidak sembunyi-sembunyi atau tidak jujur gitu kan. Kita kaitkan dengan itu, dengan nilai-nilai itu. Kita ingatkan, kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, kita sepakati. Jadi lakukanlah hal yang seperti itu. Memang perubahannya mungkin tidak bisa secepat itu, Bu Yorita, membutuhkan waktu. Tapi yang paling penting, yang pertama itu mindset kita. Bersama-sama kita melakukannya. Kalau satu orang mungkin tentu tidak bisa. Tentunya harus bersama-sama. Jadi kita sudah yakin nih aturan kita ini. Nah, kita yang keyakinan ini memang harus bersama-sama kita tegakkan, kita ingatkan. Kemudian melalui segitiga restitusi, kita mungkin mengingatkan kembali kepada siswa bahwasanya ada nilai-nilai keyakinan yang sudah dilanggar oleh siswa. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, Bu Yorita. Untuk pertanyaan kedua mungkin Ibu Monik. Ya, silakan Bu Monik. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini akan saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Susi, ya kan, Bu? Yaitu tentang apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, tentu yang namanya kita menciptakan budaya positif di sekolah tidak selalu mudah dan dapat dukungan sebenarnya. Misalnya seperti ini, kita misalnya yang awal mulanya kita itu adalah masuk pukul 7.30, kemudian dirubah menjadi 7.15. Itu sebenarnya adalah budaya positif sebenarnya. Kita merubah masuk kita lebih cepat sehingga lebih mendisiplinkan kita. Namun kan tidak semua kita istilahnya bisa langsung cocok dengan budaya tersebut. Kita harus bisa bertahap untuk menyesuaikan diri dengan budaya positif tersebut. Karena kembali lagi, kalau budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan sebenarnya. Jadi bagaimana tantangannya itu adalah dari diri kita bisa juga, kemudian dari luar pun bisa juga. Jadi kita memerlukan suatu perubahan itu seiring berjalannya waktu. Jadi itulah jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu dari Ibu Susi Lestari mengenai solusi. Tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya itu Monik adalah tantangan yang kita hadapi untuk menerapkan budaya positif ini. Di sini solusi yang mungkin bisa untuk menghadapi tantangan tersebut. Menurut saya yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmi sebelumnya itu, menumbuhkan motivasi intrinsik terlebih dahulu dalam diri kita. Kalau sudah ada motivasi intrinsik, maka secara otomatis juga tantangan itu akan bisa kita hadapi nantinya. Contoh mengenai jadwal masuk kita tadi. Kalau sudah ada motivasi intrinsik dalam diri kita, bahwa peraturan kita adalah masuk 7.15. Nah, kalau sudah ada motivasi intrinsik itu, secara otomatis kita akan bisa mengikuti peraturan tersebut. Kemudian, yang kedua, adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah untuk peraturan tersebut. Tidak bisa hanya beberapa orang saja, tidak bisa hanya separuh dari jumlah kita keseluruhan guru saja yang setuju mengikuti peraturan itu. Kita harus sama-sama berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk melakukan dan menjalankan peraturan tersebut supaya budaya positif di sekolah kita ini bisa terwujud nantinya. Ada tambahan dari Bu Rahmi? Ini pertanyaan Bu Susi ini sangat menarik. Tantangan. Jika Ibu Susi sudah membayangkan tantangan, memikirkan tantangan, artinya nilai tergerak Bu Susi itu sudah muncul. Bersyukur saya mendengarnya Bu Susi, alhamdulillah, artinya ada kemauan, muncul motivasi intrinsik dalam hati Bu Susi. Artinya apa? Dengan menanyakan apa tantangannya, apa yang harus dilakukan, mau
Bu, saya mau loh seperti ini. Nah, muncul itu. Tentunya memang motivasi intrinsik itu bergerak tentunya Bu Susi mungkin ketika Bu Susi mau datang disiplin ke sini sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Dalam proses itu pasti ada juga tantangannya. Contoh cemoohan atau rasa mungkin akan dikucilkan dari orang lain atau ada kalimat-kalimat yang lain. Nah, bagaimana menghadapi hal yang seperti itu gitu kan? Menghadapinya tentunya harus ada kolaborasi tadi. Kalau Bu Susi menemukan tantangan, mari bersama-sama laporkan, ceritakan apa yang Ibu Susi dapatkan supaya tidak hilang motivasi Bu Tuti. Toh saya sudah berbuat, ternyata tidak diberikan apresiasi. Nah, sekarang yang bagusnya bukan apresiasinya juga yang dicari, tapi bagaimana mengkomunikasikannya melalui kolaborasi sehingga budaya positif itu sudah bisa diciptakan di sekolah ini, terutama melalui diri Bu Susi sendiri. Seperti itu Bu Susi. Oke, pertanyaan ketiga mungkin lagi. Seorang teman manusiawi karena kita makhluk sosial. Tapi dari 5 posisi kontrol guru. Pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, 5 posisi ini kalau datang kepada seorang individu, seorang guru, itu manusiawi. Cuman dari kelima ini, setelah kita telaah bersama-sama, sebagai seorang guru itu memang posisi manajer lah yang lebih efektif dan lebih efisien kita terapkan. Kenapa seperti itu? Melalui posisi manajer ini kita bisa mengajak siswa kita menumbuhkan motivasi perubahannya, motivasi intrinsiknya. Kemudian melalui manajer ini kita bisa berkolaborasi dengan teman kita. Contoh Bu Resmi gitu kan. Jika anak Bu Resmi sebagai wali kelas ada permasalahan, tidak bisa Bu Resmi sendiri nih. Tentu Bu Resmi melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu adalah cara seorang manajer berkolaborasi dengan guru BK, dengan wakil kesiswaannya, atau dengan guru lain yang mungkin siswa itu bermasalah. Jadi manusiawi memang, tapi akan lebih baiknya memang posisi manajer inilah yang kita pakai. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak. Sehingga anak pun biasa untuk melakukan budaya positif. Dan kita pun sebagai guru juga biasa melakukan budaya positif dengan cara tindakan yang seorang manajer itu. Kalau manajer itu kan memanajemen tuh Bu, memanajemen, berkolaborasi, kemudian bercerita, mencari solusi, menghadapi sesuatu dengan berbagai macam sudut pandang. Kalau bahasa kerennya itu memang harus teamwork, kolaborasi. Biasa dengan manajer. Kalau kita lakukan penghukum, boleh enggak? Mungkin kurang tepat dengan penghukum ini. Karena apa? Kalau penghukum itu sifatnya nanti motivasi anak itu hanya sementara. Mungkin pada saat itu berubah, tapi nanti muncul lagi seperti itu. Contoh, terkadang penghukum ini sering dilakukan oleh seorang satpam. Terlambat push up. Nah, pada saat itu mungkin sadar, tapi besoknya belum tentu. Nah, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini nanti bisa menyebabkan anak lebih tertekan. Ya, betul ya, diri saya ini memang salah, memang diri saya ini bodoh. Jadi anak merasakan itu, jadi kurang tepat. Kalau anak sudah merasa minder, rendah diri, jadi nanti anak tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kurang tepat juga rasanya kalau kita itu memposisikan kita sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman, kalau untuk zaman-zaman sekarang, siswa itu memang maunya kita sebagai teman supaya mereka bisa curhatkan dengan kita. Yang tepat kita budayakan di sekolah kita ini sebagai guru. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban kami ini
bisa dipahami dan dimengerti. Bersama-sama kami CGP yang bertiga ini mengajak bersama-sama kita membiasakan budaya positif ini. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi itu proses. Yang penting niat kita dari awal supaya terciptanya moto sekolah kita ini semakin hari semakin baik. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya ini adalah refleksi atau umpan balik. Jadi diminta untuk salah satu guru SMA 1 Rau yang sudah melakukan kolaborasi. Di sini saya ingin menyampaikan refleksi selama kegiatan ini berlangsung. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan budaya positif itu yang lebih fokus tentang keyakinan kelas. Karena kenapa? Karena hal ini sangat berguna untuk kita semua di kelas, untuk anak-anak dan juga untuk kita sebagai guru. Jadi di sini saya mengungkapkan kepada Bapak Ibu terima kasih ilmunya, karena banyak sekali hal-hal yang belum diketahui menjadi muncul suatu informasi gitu yang bisa kita terapkan, yang bisa kita implementasikan untuk kemajuan sekolah kita. Bukan sebagai tugas, tapi memang harus kita implementasikan untuk kemajuan kita bersama. Hanya itu saja, ibu-ibu CGP, nggak ada bapaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak SMA Negeri 1 Rau, dan terima kasih juga atas waktu Bapak Ibu. Acara kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.